Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Mungkin di antara kalian sekarang ada yang sakit. Kita berdoa agar teman-teman kalian yang sakit pada saat ini dapat sehat kembali sehingga dapat belajar seperti kalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat berlangsung dengan lancar. Mari anak-anak sikap berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPS, masih dalam tema 3, tokoh dan penemuan, dan subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Materi kita pada pagi hari ini adalah perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Anak-anak, dahulu masyarakat itu memperoleh ilmu pengetahuan itu hanya dari sekolah dan buku. Lama-kelamaan teknologi berkembang, hadirlah radio. Masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan itu dari radio. Seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi yang menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Seiring kemajuan tersebut, masyarakat memperoleh informasi melalui televisi lebih lengkap. Informasi tersebut tentang kemajuan pembangunan di Indonesia seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Selain informasi dan berita yang kita dapat dari televisi, kita juga banyak mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai acara kebudayaan. Hal itu yang membuat masyarakat mengenal keragaman budaya. Kehadiran televisi ini membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Sekarang kita masuk pada pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Kalian tahu komputer saat ini sangat dibutuhkan, apalagi sekarang kita belajar daring, komputer sangat dibutuhkan. Komputer itu adalah sebuah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Ya, selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Nah, sekarang kalian lihat gambar di situ, ada beberapa siswa yang belajar melalui komputer, ya. Kalian juga di sekolah juga belajar mengenai TIK. Di situ juga kalian belajar bagaimana mengoperasikan komputer. Komputer itu membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Sekarang kita masuk kepada pengaruh televisi dalam bidang pendidikan. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan kepada kalian, televisi itu banyak sekali manfaatnya bagi kita. Selain kita mendapatkan informasi dari televisi, juga kita mendapatkan pengetahuan juga dari televisi. Televisi itu sangat berpengaruh sekali, ya. Jadi televisi itu adalah alat komunikasi satu arah jarak jauh berupa alat elektronik yang menampilkan suara dan gambar, ya. Kalau radio hanya menampilkan suara saja, tetapi televisi itu menampilkan suara dan gambar.
Televisi kalian tahu pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird, ya. Tetapi televisi juga mempunyai dampak positif maupun dampak negatif bagi manusia. Nah, sekarang bagi kita di dunia pendidikan, masalah yang ditimbulkan oleh banyaknya stasiun televisi dalam dunia pendidikan di Indonesia itu adalah anak-anak itu cenderung lebih memilih menonton televisi, acara televisi daripada membaca buku atau belajar. Sehingga tayangan televisi itu harus kita sikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi itu harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kalian, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi Bu Guru menjelaskan dampak positif televisi dan dampak negatifnya. Sekarang dampak positif televisi. Yang pertama itu adalah dengan adanya televisi kita dapat mengetahui berita terbaru dari dalam hingga luar negeri. Yang kedua, dapat memperluas wawasan kita. Yang ketiga, ada stasiun televisi yang menggarap tema edukatif pendidikan seperti film dokumenter tentang sejarah, flora, fauna, dan lain-lain. Yang keempat, acara yang kreatif bisa mengajak anak-anak untuk kreatif. Yang kelima, televisi itu dapat menjadi sarana hiburan saat kita jenuh atau bosan. Itu adalah dampak positif televisi. Sekarang dampak negatif televisi. Dampak negatifnya antara lain, 1, terlalu banyak menonton televisi dapat menyebabkan daya pikir turun, lalu konsentrasinya hilang. Yang kedua, terlalu banyak menonton televisi dapat menyebabkan kerusakan mata, apalagi jika terbiasa menonton televisi dengan jarak yang dekat. Yang ketiga, menonton televisi dapat membuat seseorang lupa waktu, bahkan malas untuk mengerjakan hal-hal lain yang lebih penting. Yang keempat, televisi meningkatkan gaya hidup konsumtif karena banyaknya iklan yang ditampilkan. Yang kelima, banyak acara televisi yang menyiarkan acara-acara yang kurang mendidik. Nah, anak-anak, cukup sekian materi kita IPS subtema 2. Bu Guru selalu mengharapkan kalian jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan selalu bersemangat belajar. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.